Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Agustian, NIM K231180183. Di sini saya akan menyampaikan makalah agama yang berjudul Hakikat Islam sebagai Agama Samawi. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agama dari nama pendiri atau nama tempat penyembahannya. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang akan dibahas, yang pertama apa yang dimaksud konsep Tuhan, yang kedua apa yang dimaksud filsafat ketuhanan, yang ketiga bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Konsep ketuhanan dalam Islam. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator hingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Oleh orang yang mematuhinya disebut abdun, hamba. Kata ilah Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Subjek hawa nafsu dapat menjadi ilah. Benda-benda seperti patung, pohon, binatang lain-lain dapat pula berperan sebagai ilah. Demikian seperti dimukakan pada surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadaw yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asudda hubbalillah walau yaral ladzina dalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annahu syadidul adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Sebelum turun Al-Quran, di kalangan masyarakat Arab telah menganut konsep tauhid monoteisme. Allah sebagai Tuhan mereka, hal ini diketahui dari ungkapan-ungkapan yang mereka cetuskan baik dalam doa maupun acara-acara ritual. Abu Thalib ketika memberi khutbah nikah Nabi Muhammad dengan Khadijah, sekitar 15 tahun sebelum turunnya Al-Quran, ia mengungkapkan kata Alhamdulillah. Adanya nama Abdullah yang artinya hamba Allah telah lazim dipakai di kalangan masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran. Keyakinan akan adanya Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, dan lain-lain telah mantap. Dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan apakah konsep ketuhanan yang dibawakan Nabi Muhammad. Pertanyaan ini muncul karena Nabi Muhammad dalam mendakwahkan konsep ilahiyah mendapat tantangan keras dari kalangan masyarakat. Jika konsep ketuhanan yang dibawakan Nabi Muhammad sama dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini, tentu tidak demikian kejadiannya. Pengakuan mereka bahwa Allah sang pencipta alam semesta dibuat dalam surat Al-Ankabut ayat 61 sebagai berikut. Wa ala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara wa la yaqulanna Allahu fa an yakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan mendudukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Poin yang kedua yaitu filsafat ketuhanan Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal
dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah terhadap pengetahuan. Pengertian seperti ini. Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Keimanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, pengharapan, ikhlas, kekhawatiran tidak dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, nilai yang harus ditumbuhkan secara subur dalam pribadi muslim yang tidak terpisah dengan aspek pokok ajaran lain dalam Islam. Jadi filsafat ketuhanan dalam Islam bisa diartikan juga yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia dengar sebagai dasar kepercayaan umat muslim. Siapakah Tuhan itu? Tuhan yang dalam bahasa Arab disebut ilah ialah sesuatu yang dipentingkan, kurang dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, mencakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Ibnu Taimiyah memberikan definisi Allah sebagai berikut. Allah ialah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapannya kepadanya, tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan daripadanya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Atas dasar definisi ini, Tuhan bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan manusia. Yang pasti, manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak bertuhan. Berdasarkan logika Al-Quran, setiap manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan begitu, orang-orang komunis pada akhirnya bertuhan juga. Adapun Tuhan mereka ialah ideologi dan atau angan utopia mereka. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada di hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Satu, pemikiran barat. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh E. Taylor, Robertson Smith, Brooks, dan Jevons. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia zaman primitif telah mengakui adanya Tuhan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda tersebut dengan nama yang berbeda-beda seperti nama Malesia, Tuah, Melayu, Shakti, mana India. Yang kedua, animisme. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai suatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai suatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang apabila dibutuhkannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak
terkena efek negatif dari roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Saji-sajian yang sesuai dengan saran dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Ketiga, politeisme, kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberi kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin, dan lain sebagainya. Yang keempat, henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang lama-lama kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif tertentu. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan, namun manusia masih mengakui Tuhan ilah. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme, Tuhan tingkat nasional. Yang kelima, monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk monoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan berbagai dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dianggap oleh Max Muller dan E.P. Taylor tentang oleh Andre Lau yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengatakan bahwa orang-orang rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat khas terhadap Tuhan mereka yang tidak mereka berikan pada wujud yang lain. Dari sudut pemikiran umat Islam terhadap Tuhan merupakan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin di kalangan umat Islam di beberapa periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada saat terjadinya peristiwa tahkim antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Secara garis besar pada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan pendekatan konstekstual, hingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Sedang bagian umat Islam yang lain memahami dengan pendekatan antara kolektual dengan tekstual, sehingga lahir aliran bersifat antara liberal dengan tradisional. Aliran tersebut yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Dalam menganalisis kebutuhan, mereka memakai bantuan ilmu logika Yunani, satu sistem teologi untuk mempertahankan kebutuhan keimanan. Mu'tazilah lahir sebagai pecahan dari kelompok Qadariyah, sedang Qadariyah adalah pecahan dari Khawarij. Yang kedua, kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebiasaan dalam bertindak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia berpengaruh kebutuhannya. Yang ketiga, aliran Jabariyah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam bertindak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dipaksa oleh Tuhan. Aliran ini merupakan pecahan dari Mu'jiah dan Asy'ariyah. Hampir semua pendapat dari kedua aliran ini berada di antara aliran Qadariyah dan Jabariyah. Semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat Islam pada masa lalu. Pada prinsipnya, aliran tersebut di atas tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Oleh karena itu, umat Islam memilih aliran mana saja di antara aliran-aliran tersebut sebagai teologi mana yang dianutnya. Tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Menghadapi situasi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, umat Islam perlu mengadakan koreksi ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kesimpulan dari makalah yang disampaikan di atas, bahwa konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, dan atau suatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap suatu hal, baik abstrak maupun konkret.
filsafat ketuhanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Ketuhan ialah suatu yang dipentingkan oleh manusia berbagian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan pernyataan yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penulisan melainkan Allah. Hal ini berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam ketuhanan terlebih dahulu hingga yang ada di dalam hatinya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah. Cukup sekian makalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.